Bayangkan skenario ini. Anda merasa sakit, Anda pergi ke dokter. Mereka mengambil sampel darah dan dalam hitungan jam hasilnya keluar. Positif atau negatif, hitam atau putih. Jika Anda menderita diabetes, angka gula darah Anda tidak bisa berbohong. Jika Anda menderita anemia, jumlah sel darah merah Anda adalah bukti mutlak. Namun, ketika kita berbicara tentang ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kepastian hitam putih itu tiba-tiba lenyap. Kenapa? Sampai detik ini, di era di mana kita bisa membedah DNA dan melihat galaksi yang jauh, belum ada satupun tes laboratorium, pemindaian otak, atau tes darah yang bisa memvonis seseorang terkena ADHD. Ini adalah misteri medis yang paling membuat frustasi, sekaligus paling menarik untuk dipecahkan. Untuk memahami masalah ini, kita perlu membedakan dua jenis masalah, masalah komponen dan masalah sistem. Penyakit fisik pada umumnya adalah masalah komponen. Mari kita gunakan analogi ban bocor. Jika mobil Anda oleng, Anda turun, mengecek ban, dan melihat ada paku yang menancap. Itu adalah penyebab tunggal, jelas, dan terlokalisir. Dalam kedokteran, paku ini adalah biomarker. Patah tulang terlihat jelas di sinar X. Sel kanker terlihat jelas di bawah mikroskop. Ada satu titik kerusakan spesifik yang jika diperbaiki, masalahnya selesai. Inilah cara kerja diagnosa medis konvensional yang kita semua kenal. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berburu paku penyebab ADHD di dalam otak manusia. Mereka mencari gen tunggal yang rusak, protein yang salah, atau area otak yang mati. Namun, yang mereka temukan bukanlah sebuah paku, melainkan kompleksitas yang membingungkan. Tidak ada satupun virus yang menyebabkan ADHD. Tidak ada satupun lesi atau luka di otak yang bisa ditunjuk oleh ahli bedah saraf dan berkata, "Aha, ini dia penyebabnya." Ketika kita mencoba mencari satu penyebab tunggal untuk ADHD, kita seperti mencari satu mobil yang mogok di kota yang tidak memiliki jalan raya, padahal masalahnya bukan pada mobilnya. Mungkin Anda bertanya, tapi bukankah ada pemindaian otak fMRI? Bukankah otak orang dengan ADHD terlihat berbeda? Jawabannya, ya dan tidak. Jika kita mengambil 1.000 orang dengan ADHD dan merata-rata pindaian otak mereka, lalu membandingkannya dengan rata-rata 1.000 orang tanpa ADHD, kita memang melihat perbedaan pola. Tapi, dan ini adalah tapi yang sangat besar, perbedaan itu tidak berlaku untuk individu. Jika saya memberikan satu pindaian otak acak kepada ahli saraf terbaik di dunia, dia tidak akan bisa memastikan apakah itu otak ADHD atau bukan. Tumpang tindihnya terlalu besar, variasinya terlalu luas. Ini bukan seperti melihat tulang patah. Ini seperti mencoba menebak kepribadian seseorang hanya dengan melihat bentuk kepalanya. Disinilah kita masuk ke analogi kedua, kemacetan lalu lintas kota. ADHD bukanlah ban bocor. ADHD adalah kemacetan sistemik di seluruh kota. Bayangkan sebuah kota besar di mana lalu lintas macet total. Apakah itu karena satu lampu merah rusak? Mungkin. Apakah karena jalan terlalu sempit? Bisa jadi. Apakah karena terlalu banyak mobil? Mungkin juga. Atau apakah karena sistem koordinasi pusat lalu lintas sedang offline? Pada kenyataannya, kemacetan adalah hasil dari interaksi ribuan variabel kecil yang terjadi bersamaan. Tidak ada satu titik kegagalan. Seluruh sistemlah yang berjuang untuk mengatur arus. Dalam kota otak kita, kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang adalah neurotransmitter, terutama dopamin dan norepinefrin. Zat kimia ini bertugas membawa pesan, fokus pada ini, abaikan suara itu, tahan impuls ini. Pada otak dengan ADHD, sistem pengiriman pesan ini tidak efisien. Bukan berarti otaknya tidak memproduksi dopamin, tetapi mungkin dopamin tersebut diserap kembali terlalu cepat sebelum pesan disampaikan, atau reseptor penerimanya kurang sensitif. Ini seperti mobil pengantar surat yang tersesat atau kantor pos yang tutup terlalu awal. Pesan tidak sampai dan akibatnya terjadilah kekacauan informasi. Pusat kemacetan ini seringkali berpusat di prefrontal cortex, area tepat di belakang dahi Anda. Ini adalah CEO otak, atau menara pengawas lalu lintas udara. Tugasnya adalah fungsi eksekutif, perencanaan, pengaturan emosi, dan fokus. Studi menunjukkan bahwa pada orang dengan ADHD, area ini seringkali sedikit lebih kecil atau kurang aktif secara metabolik saat sedang mencoba berkonsentrasi. Menara pengawas ini kekurangan daya listrik yang cukup untuk mengatur ribuan pesawat yang ingin mendarat sekaligus. Akibatnya, impulsivitas mendarat tanpa izin dan fokus utama justru berputar-putar tanpa arah. Bukan hanya menara pengawasnya,
Infrastruktur jalan rayanya pun berbeda. Kita berbicara tentang white matter atau materi putih otak, yang berfungsi sebagai kabel serat optik penghubung antar wilayah otak. Penelitian menunjukkan bahwa pada ADHD, integritas dan kematangan jalur-jalur komunikasi ini berkembang dengan kecepatan yang berbeda, terutama jalur yang menghubungkan pusat emosi dengan pusat logika. Ini ibarat memiliki internet dengan koneksi yang tidak stabil. Datanya ada, tetapi kadang buffering atau terputus di tengah jalan, membuat eksekusi tugas menjadi lambat atau tidak tuntas. Lalu ada masalah kebisingan. Otak kita memiliki dua mode utama, mode fokus, task positive network, dan mode melamun, default mode network. Pada otak neurotipikal, ini bekerja seperti jungkat-jungkit. Saat satu naik, yang lain turun. Namun pada ADHD, jungkat-jungkit ini macet. Saat Anda mencoba fokus mengerjakan tugas, mode melamun Anda tidak mau diam. Ia terus mengoceh, memunculkan ingatan acak, ide-ide liar, atau lagu yang tersangkut di kepala. Ini bukan karena Anda tidak niat, tapi karena tombol mute untuk sistem melamun itu rusak secara biologis. Jadi, kenapa kita tidak tes genetik saja? Karena ADHD bersifat poligenik. Artinya, tidak ada satu gen ADHD. Sebaliknya, ada ribuan variasi genetik kecil yang masing-masing memberikan kontribusi resiko yang sangat kecil. Jika Anda memiliki 10 varian ini, mungkin Anda sedikit pelupa. Jika Anda memiliki 500, mungkin Anda mulai kesulitan di sekolah. Jika Anda memiliki ribuan kombinasi spesifik, barulah gejala klinis ADHD muncul. Anda tidak bisa mendiagnosa tumputan jerami hanya dengan menemukan satu batang jerami yang bengkok. Genetika hanyalah cetak biru, tapi lingkungan adalah kontraktor bangunannya. Faktor-faktor seperti kelahiran prematur, paparan racun lingkungan, stres di masa awal kehidupan, hingga pola tidur, semuanya berinteraksi dengan genetika tadi untuk membentuk arsitektur otak. Inilah alasan lain kenapa tes tunggal mustahil dilakukan. Dua orang bisa memiliki gejala ADHD yang identik, tetapi penyebab biologis di balik layar mereka bisa sangat berbeda. Satu karena faktor genetik dominan, yang lain karena kombinasi trauma perkembangan dan faktor neurobiologis lainnya. Karena tidak ada tes darah untuk kemacetan lalu lintas ini, dokter harus mengandalkan sesuatu yang lebih subjektif, sejarah hidup Anda. Diagnosa ADHD saat ini adalah proses forensik. Psikiater tidak melihat otaknya, tapi melihat asap yang dihasilkan oleh apinya. Mereka melihat pola perilaku yang konsisten selama bertahun-tahun di berbagai situasi, di rumah, di sekolah, di tempat kerja. Ini bukan tentang apakah Anda pernah lupa kunci mobil sekali dua kali, tapi tentang seberapa besar gangguan ini menghancurkan kualitas hidup dan potensi Anda secara persisten. Tantangan terbesar lainnya adalah bahwa sifat-sifat ADHD sebenarnya adalah sifat manusia normal yang didorong ke titik ekstrim. Semua orang pernah sulit fokus, semua orang pernah impulsif. ADHD bukanlah alienasi, melainkan keberadaan di ujung ekstrim dari spektrum normalitas, di mana batas antara kepribadian yang spontan dan gangguan impulsif. Batas itu tidak ditarik oleh biologi, melainkan oleh tuntutan masyarakat dan tingkat penderitaan individu. Karena itulah, tes medis biner, ya tidak, gagal menangkap nuansa spektrum dimensional ini. Apakah ini berarti kita tidak akan pernah punya tes objektif? Belum tentu. Ilmuwan sedang mengembangkan metode baru yang menggabungkan pelacakan gerakan mata, analisis gelombang otak EEG, dan pembelajaran mesin, machine learning, untuk mendeteksi pola-pola halus yang tidak terlihat mata manusia. Kita bergerak menuju era di mana diagnosa mungkin tidak didasarkan pada satu tes tunggal, melainkan skor probabilitas dari puluhan tes biometrik yang digabungkan oleh kecerdasan buatan. Tapi sampai hari itu tiba, stetoskop terbaik kita adalah mendengarkan cerita pasien. Ketiadaan tes medis tunggal untuk ADHD bukanlah bukti bahwa kondisi ini tidak nyata. Sebaliknya, itu adalah bukti betapa canggih, rumit, dan nuansanya otak manusia. Mengakui bahwa ADHD adalah masalah sistemik, seperti kemacetan kota, bukan ban bocor, membantu kita berhenti mencari obat ajaib instan dan mulai membangun strategi manajemen yang menyeluruh. Karena pada akhirnya, diagnosa hanyalah peta, bukan wilayahnya. Dan memahami wilayah otak Anda yang unik adalah langkah pertama untuk menaklukkannya.